Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Adam Rahmanto, NPM 1813013122 dari kelas B akan menjelaskan tentang pengertian teori akuntansi. Sebelumnya di sini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian teori akuntansi dan pengertian akuntansi. Kedua, seni, sains, dan teknologi. Ketiga, akuntansi sebagai teknologi. Yang keempat, teori akuntansi sebagai sains dan penalaran logis. Dan yang terakhir adalah perspektif teori akuntansi. Yang pertama adalah pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu konsep, definisi, dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Teori akuntansi ini merupakan bagian penting dari suatu praktik. Teori akuntansi menjadi bagian landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar secara sistematis, etis, dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Praktik akuntansi yang baik tidak terlepas dari suatu teori yang baik juga. Apabila teorinya itu buruk, maka praktiknya akan menjadi buruk juga. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Teori merupakan obor atau cahaya yang dapat menerangi praktik dengan prinsip-prinsip yang masuk akal. Yang kedua adalah pengertian akuntansi. Akuntansi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, pengecekan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat menghasilkan suatu informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang terkait, baik itu dari perusahaannya maupun dari pihak eksternalnya untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga adalah seni, sains, dan teknologi. Seni di sini dapat diartikan sebagai akuntan itu dapat melakukan atau mengeksplor dirinya menggunakan metode-metode tertentu, menggunakan cara-cara sehingga dalam membuat laporan keuangan itu dapat berbeda dari akuntan satu dengan akuntan yang lainnya, tergantung dari bagaimana cara mereka melakukan pencatatannya. Kemudian sains di sini dapat dikatakan bahwa akuntansi itu dapat berupa ilmu yang dapat memecahkan suatu masalah-masalah yang dapat dinalar oleh logis manusia. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi di sini berarti bahwa akuntansi itu dapat digunakan untuk berpikir ke depan sehingga hasil dari laporan keuangan itu dapat dijadikan acuan guna ke depannya lebih baik lagi. Di sini terdapat penjelasan terkait dengan akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah nyata dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga di sini akuntansi dapat berperan ketika terdapat suatu masalah, akuntansi dapat menjadi solusi untuk kedepannya lebih baik lagi. Teori akuntansi sebagai sains dan penalaran logis. Teori akuntansi sebagai sains di sini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan. Menjelaskan berarti menganalisis dan memberi alasan terkait dengan fenomena atau fakta-fakta yang sedang diamati. Kemudian memprediksikan berarti memberi keyakinan bahwa kalau asumsi-asumsi atau syarat-syarat yang diteorikan terpenuhi, kemungkinan besar suatu fakta yang akan terjadi di masa depan itu akan terjadi. Kemudian teori akuntansi sebagai penalaran logis. Di sini berarti berisikan asumsi-asumsi, dasar pemikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka pikir yang sangat logis atau dapat dinalar oleh manusia. Kemudian perspektif teori akuntansi. Yang pertama, aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang suatu kejadian, tindakan, atau perbuatan seperti adanya sesuai dengan fakta atau yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah aspek tataran semiotika. Akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyampaian informasi sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Semiotika di sini merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistik. Dalam aspek tataran semiotika ini terdiri dari 3. Yang pertama, teori akuntansi semantika. Yang kedua, teori akuntansi sintaktika. Dan yang ketiga adalah teori akuntansi pragmatika.
Yang pertama adalah teori akuntansi semantika. Teori akuntansi semantika menekankan pada pembahasan masalah penyimbolan dunia nyata atau realita ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi. Dan yang kedua, teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Terakhir adalah teori akuntansi pragmatik. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatian pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan keuangan. Yang terakhir adalah aspek pendekatan penalaran. Pendekatan penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati ke pernyataan khusus sebagai simpulan. Yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.